Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 8 yang ingin mempresentasikan proyek tugas akhir UX kami yang terdiri dari Afdolul Qolis, yang kedua adalah Fitria Novitasari, yang terakhir adalah Muhammad Wisnu Fauzi. Selanjutnya adalah understanding, di mana pengguna jasa traveling ini sangat maraknya digunakan oleh banyak pelanggan yang hanya mempunyai sedikit uang untuk melakukan perjalanan dan ingin mudah dan murah agar cepat sampai ke kampung halamannya. Akan tetapi banyak pelanggan jasa travel hanya mengetahui satu ataupun dua jasa travel yang biasa mereka gunakan untuk berpergian. Dan hal ini memunculkan masalah apabila semua agen jasa travel yang ada sudah penuh di booking oleh para pelanggan lainnya. Aplikasi traveling ini memberikan kemudahan kepada pelanggan travel yang hendak ingin pulang kampung ke halaman dengan memberikan banyak pilihan agen-agen travelnya dan memberikan kemudahan kita dalam menentukan waktu keberangkatan dan posisi tempat duduk di dalam mobil juga. Dengan memberikan semua kemudahan ini, aplikasi traveling ini juga memberikan peluang kepada para agen jasa travel untuk bermitra memberikan jasanya kepada pelanggan melalui aplikasi ini. Selanjutnya adalah divert, di mana ide-ide yang diberikan oleh semua anggota kelompok disatukan dan untuk membangun aplikasi yang akan dikerjakan ini. Di mana ide pertamanya adalah bagaimana jika jasa travel penuh dan tidak menerima order lagi. Maka solusi yang didapatkan adalah aplikasi ini jika kita akan membuatnya seperti aplikasi Gojek, di mana aplikasi ini memberikan platform jasa untuk para agen jasa travel bergabung dan memberikan layanan mereka kepada pelanggannya melalui aplikasi kita. Yang kedua idenya adalah bagaimana jika pelanggan tidak ingin duduk pada kursi belakang mobil travel. Solusinya adalah maka pada aplikasi kita akan bekerja sama kepada pihak agennya untuk mencatat dan memberikan slot tempat duduk yang sesuai dengan keinginan pelanggan yang akan menyewanya. Ide ketiga adalah bagaimana jika pelanggan yang ingin penjadwalan sewa jasa travelnya dari jauh-jauh hari. Solusinya adalah maka aplikasi kita ini akan membuatkan jadwal keberangkatan sesuai dengan jadwal keberangkatan yang disahkan oleh agen travelnya sendiri. Selanjutnya adalah ide keempat, bagaimana pelanggan melakukan pembayaran kepada pihak agen travel. Solusinya adalah maka kita akan bekerja sama memberikan pilihan kepada agen travel untuk menggunakan pembayaran dompet online yang sedang marak saat ini untuk menjadi proses pembayarannya. Ide kelima adalah bagaimana pelanggan dan agen travel tahu bahwa pelanggan sudah memesan jasa travelnya. Maka setelah transaksi yang berhasil akan memunculkan stroke yang menandakan bahwa pelanggan telah memesan kursi mobil yang akan disewanya. Selanjutnya adalah convert, di mana task alur proses kerja aplikasi. Di mana task pertamanya adalah bagaimana kita memesan aplikasinya secara langsung, di mana situasinya adalah penggunaan aplikasinya berbasis platform jasa agen travel, dan aplikasinya ini menggunakan platform agen travel ini memberikan pilihan harga yang sesuai. Di mana kita inginkan menu awalnya berisi pilihan travel, profil user, history, dan map travel perjalanan. Dan menu untuk pencarian travelnya adalah pilihan-pilihan pada jasa travelnya. Setelah ini melakukan proses task kedua, yaitu melakukan pemesanan pada salah satu agen travel. Di mana situasi di task kedua ini adalah aplikasi ini memberikan jadwal keberangkatan mobil agen travelnya. Dengan situasi di mana aplikasi ini harus bisa memberikan kepada pelanggan agar bisa memilih tempat duduknya sendiri. Di mana kita ingin melihat bahwa aplikasi kita ini berisi jadwal keberangkatan travel yang sudah ditentukan dan selanjutnya bisa memilih tempat duduknya sendiri. Selanjutnya action berikutnya adalah melakukan proses pembayaran jasa travel, di mana aplikasi ini bagusnya menggunakan pembayaran online, di mana kita ingin melihat aplikasi ini memiliki banyak pilihan pembayaran, salah satunya adalah pembayaran online, dan struk pembayaran dan histori layanan agar membuktikan bahwa transaksi telah selesai. Selanjutnya action adalah menyelesaikan proses pembayaran,
di mana apabila telah selesai melakukan pembayaran, maka akan di aplikasi ini bagusnya manfaatkan Google Map untuk melihat jarak antara kita dan lokasi yang ingin kita tuju, dan lokasi penjemputan dan pengantaran oleh agen travelnya juga, di mana yang kita ingin melihat map perjalanan dan lokasi tujuan. Actionnya adalah melakukan proses pemesanan jasa travel. Di mana action yang kita inginkan adalah munculnya adalah map perjalanan kita dan lokasi tujuan yang kita tuju. Baiklah, sekian dari penjelasan awal, maka untuk penjelasan prototipe selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini kita menjelaskan tentang prototipe, di mana prototipe itu adalah poin keempat dari desain sprint. Nah, di sini untuk prototipenya kita menggunakan Figma sebagai tools desainnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke prototipenya. Inilah tampilan awal ketika kita baru masuk di aplikasi Travelan. Nah, di sini lanjut kita langsung dituju ke login terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa masuk atau kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Di sini kita akan mengklik daftar terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pendaftarannya kita hanya mengisi username, email, nomor HP dan password. Di sini kita langsung isi aja. Lalu kita daftarkan. Nah, di sini langsung kita beralih ke menu login. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Lalu kita masuk. Nah, di sini untuk tampilan awal dari aplikasi Travelan ini seperti ini. Nah, di sini di tampilan home ini terdapat menu pembayaran, transaksi, promo, lalu juga ada travel agency dan rekomendasi untuk Anda. Nah, di sini ada tombol search juga. Lalu di sini untuk tampilan awal ini terdapat 4 menu navbar. Yang pertama ada beranda, lalu ada ekspor dan transaksi, lalu ada profile yang terakhir. Di ujung sini kita bisa lihat ada button notifikasi di sini. Lalu ketika kita masuk ke menu explore, tampilnya seperti ini. Kita bisa scroll juga. Lalu untuk transaksi seperti ini. Untuk profile seperti ini. Kita bisa mengedit profil juga. Lalu di menu home ini kita coba untuk memesan travelnya ya. Di sini kita klik aja. Nah, di sini adalah tampilan ketika kita baru ingin memesan travel. Di sini kita bisa melihat ratingnya berapa, lalu nama travelnya. Di sini juga ada deskripsi dari travel yang akan kita pesan, kita bisa lihat. Di sini untuk waktu pemesanannya kita bisa memilih sesuka hati kita dari Senin sampai Minggu, itu tetap open ya. Nah, sini lanjut kita pilih hari Rabu atau Kamis jam 8. Nah, setelah itu di sini sebenarnya ada menu chatting di sini. Menu chatting ini berbentuk pop-up, jadi chattingnya ini secara online oleh admin yang bertugas di Travelan. Kita back lagi. Bukan tadi. Setelah kita klik button ini, kita langsung aja pesan travel. Di sini ada tampilan menu map. Di sini juga ada tambah lokasi untuk pick up, untuk menjemput, dan destinasi. Setelah kita mengisi ini semua, langsung aja kita klik lanjut. Nah, setelah ini kita akan diarahkan ke menu pemilihan tempat duduk. Nah, untuk pemilihan tempat duduk ini sini ada tiga info. Yang pertama, untuk yang berwarna abu-abu itu tersedia atau masih ada. Lalu yang abu-abu pekan ini sudah tidak tersedia atau habis. Nah, yang hijaunya adalah pilihan kita. Nah, di sini bisa terlihat bahwa 3 kursi itu tidak tersedia dan 4 kursi itu masih tersedia. Nah, untuk hitungannya sini bagian depannya ya. Di sini kita mau memilih untuk kursi yang di depan, yaitu kursi kedua. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk harganya itu dari Pekanbaru ke Bengkalis itu adalah 150.000.
Lanjut kita ke pembayaran. Nah, di sini untuk pembayarannya kita diinformasikan lagi mengenai penjadwalan kapan kita pergi, lalu travel apa namanya, tujuannya juga, jamnya kapan, dan harganya. Nah, di bawahnya baru ke metode pembayaran. Di sini untuk metode pembayarannya tuh ada 4. Yang pertama ada Dana, OVO, ShopeePay, dan Link Aja. Di sini yang terlihat bahwa Dana dan Link Aja itu sudah terkoneksi di Travelan. Di sini kita menggunakan Dana. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembayarannya, di sini untuk pihak Travelan sama Dananya mempunyai syarat dan ketentuan dari kedua belah pihak seperti info yang tersedia. Lalu kita langsung saja klik mengkonekkan Travelan ke Dana untuk pembayarannya. Nah, di sini di Dana kita memasukkan nomor HP Dana kita. Lalu kita lanjut. Nah, setelah lanjut seharusnya kita konfirmasi terlebih dahulu di aplikasi yang sebelahnya, baru kita baru ditampilkan pembayaran sukses di aplikasi Travelan ini. Saya tampilkan selesai. Lalu di sini untuk pembayarannya menampilkan pembayaran yang sudah selesai tadi. Nah, untuk transaksinya di sini menampilkan transaksi yang telah kita lakukan. Yang terakhir ini ada booking expired, di mana ini bookingnya udah kadaluarsa. Ini adalah yang kedua, ini ada yang sudah selesai pembayarannya. Dan yang pertama ini ada yang statusnya masih menunggu pembayaran. Bisa kita lihat untuk pembayaran selesainya ke pembayaran selesai tadi. Lalu di sini juga ada menu. Nah, di sini untuk menu sini isinya ada profile, nama dan email. Lalu untuk profile ini menuju ke halaman profile tadi. Lalu pembayaran yang belum selesai juga dilakukan di menu transaksi dengan mengklik melihat detail. Lalu ada transaksi ke menu yang tadi juga. Dan yang di sini ada favorit, di mana kita bisa memilih travel yang biasa kita pakai. Jadi dia akan muncul jika kita ingin memesannya, kita hanya perlu mengklik menu favorit dan kita bisa memesannya tanpa kita mencari nama travelnya lagi. Kita back. Di sini juga ada beberapa travel agency yang terlihat di sini. Di sini juga. Lalu terakhir kita bisa log out. Nah, mungkin cukup sekian untuk prototyping dari aplikasi Travelan. Akan dilanjutkan ke Power 5 tentang lisan Spring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdhul Khalis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fitria, di mana setelah kami melakukan tahapan prototyping, masuklah kita pada tahapan desain sprint yang terakhir, yaitu validate atau testing, di mana kita menginginkan feedback dari user atau pengguna, ya, di mana menggunakan user experience questionnaire. Dengan questionnaire kita melihat pengukuran prototyping yang telah kita bangun. Ada 6 skala penilaian. Yang pertama itu daya tarik atau atraktif, kemudian kedua kejelasan atau perspicuity, ketiga efisiensi, keempat ketepatan atau dependability, yang kelima stimulasi, dan 6 kebaruan novelty. Daya tarik di sini bisa dipahami apakah si user itu menyukai produk atau prototyping yang telah dibangun. Kemudian kejelasan, apakah ada keambiguan atau sudah jelas terhadap produk, mudah memahami, mengenal produk. Kemudian mudah dipelajari produk tersebut, prototyping tersebut. Yang ketiga efisiensi, efisien terhadap task-task yang dilakukan. Keempat ketepatan, ya, dependability ini, di mana si user merasa terkendali terhadap interaksi dengan prototyping atau desain interface-nya. Kemudian stimulasi, dan keenam kebaruan. Stimulasi ini menarik dan memotivasi untuk menggunakan produk, yaitu persuasi, ya, bersifat persuasi, mengajak. Kemudian kebaruan atau sesuatu produk yang kreatif yang belum ada sebelumnya. Masuk
Nah, di sini dapat kita lihat UEQ ini, User Experience Questionnaire ini menggunakan Google Form ya, dibuat menggunakan Google Form, di mana di dalam Google Form ini kita includekan halaman web untuk menjalankan prototyping yang telah kami bangun, dan kemudian ada beberapa inputan yang perlu seperti nama dan email. Dan di sebelah kanan ini adalah pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk UEQ atau User Experience Questionnaire. Ada 26 pertanyaan di mana jawaban ini memiliki range nilai 1 hingga 7. Jadi 1 atau 7 ini, 1 ini tidak menggambarkan secara umum itu negatif. Kemudian yang 7 ini juga begitu, tidak selalu menggambarkan itu bernilai positif. Karena ya nilai range 1 sampai 7 ini dia berfokus pada setiap pertanyaan atau pernyataannya. Bisa itu di sininya menyusahkan, tidak dipahami, atau kreatif, kan bertolak belakang. Jadi itu nilai range-nya tergantung dari pertanyaan atau pernyataan dari setiap kuesionernya. Jadi dari kuesioner ini menggunakan Google Form ini dapatlah 10 responden. Menggunakan 10 responden di mana setiap nilai-nilai tersebut diinputkan di dalam Microsoft Excel. Jadi data-data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke Microsoft Excel-nya. Nah, disinilah data tersebut diinputkan sesuai nilai dari responden. Ada 10 responden, kemudian item ada 26 pertanyaan ya, kuesioner. Kemudian setelah itu data tersebut ditransformasi dengan range 3. Bisa itu bernilai positif atau negatif. Jadi tergantung dari jawaban dari responden. Jadi apabila dari range 7 itu misalnya menyusahkan, jadi 1, 2, 3 ini adalah minus dan 4 itu netral, kemudian 5, 6, 7 itu positif 1, 2 dan positif 3 begitu. Jadi ditransformasi data tersebut, kemudian dapatlah skala dari setiap orangnya, baik itu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. 6 skala ya dari UEQ ini. Dapatlah nilainya dengan skala 3 dari setiap responden, 10 responden. Kemudian lanjut masuk ke pengolahan data grafik ya. Pengolahan data grafik ini dapat kita lihat. Jadi setelah diolah menggunakan rumus tertentu menggunakan UEQ ini, kembali saya jelaskan. Jadi UEQ ini merujuk pada website ueqonline.org ya. Jadi menggunakan rumus tertentu di mana grafik ini didapat dengan hasil daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan bernilai excellent. Dapat kita lihat grafiknya ya dari 10 responden tersebut. Jadi dari nilai excellent ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Travelan yang kami bangun ini ya, prototyping yang kami bangun ini, desain sprintnya itu memenuhi kriteria 6 kriteria dari UEQ. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.